ke Jakarta nanti siapa yang duluan diketemuin Mas Gibran? Ketika sampai di Jakarta nanti agendanya apa duluan? Ketemu Pak Jokowi dulu kan? Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel ya. Langsung saja ya, to the point, singkat padat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Mas Gibran, apa saja kiat sukses untuk generasi muda di masa depan, yang dimana nanti kita akan di beberapa tahun kemudian nanti kita akan melewati, mengalami dan mendatangi masa itu. Jadi mohon tipsnya pada Mas Gibran atas kiat sukses untuk generasi muda di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya general sekali. Pokoknya belajar yang rajin. Besok ujian kan, belajar. Dan sama nurut sama Pak Kiai, dah dua itu cukup ya. Dah itu aja kiat sukses, apalagi ya. Nggak ada kiat sukses yang lain ya. Cukup. Nggak bisa jawab, langsung kabur. Nah, ini dari mana Mas? Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya Mas? Susu yang ketika di lokasi itu, susunya kan tempat tersebut kan tidak tahu Sama sekali tidak ada. Dah ya. Terima kasih. Baru pulang ya dari S2 gitu. Dan kebetulan saya merasa bahwa saya kan merupakan kaum anak milenial, dan saya merasa bahwa lapangan pekerjaan sekarang itu sangat sulit digapai karena banyaknya permintaan orang dalam. Apa solusi terbaik dari Mas Gibran? Jadi pengusaha. S2 nggak berani jadi pengusaha ya? Masih mau ngelamar kerja? Pengen. Jadi pengusaha aja ya? Ada juga usahanya. Oh ya udah, jadi pengusaha aja ya. Nggak usah ikut orang. Ciptakan lapangan pekerjaan. Momen Gibran bingung jawab pertanyaan mahasiswa. Menurut Mas Gibran, bagaimana cara mahasiswa muda, orang muda sekarang bisa berinovasi dan teknologi seperti yang Mas Gibran lakukan? Inovasi seperti pembangkit tenaga sampah, solar katanya ada. Oh iya, itu ada punya ya, nggak usah saya jelasin. Oh gitu. Saya lihat saya di sepak bola itu punya masalah persampahan. Enggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau enggak siapa, enggak tahu ya, enggak ada yang tahu. Enggak, kenapa? Enggak, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya enggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia, kalau enggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Mas, apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Enggak, akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua nih Bu ya. Insya Allah awal tahun udah stabil ya. Ini dari sisi konsumen. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh seorang wakil presiden kita ya, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Tentunya hal-hal seperti ini kita sangat senang mendengarkannya dan menjadi sebuah pemahaman baru bagi kita, karena kita dapat menilai seorang wakil presiden bagaimana menjalankan tugas-tugas negara yang begitu berat, teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menyampaikan
berbagai macam hal yang penting. Tentunya ini sangat baik untuk kita ketahui bersama-sama. Nah, pada kesempatan kali ini, bagaimana seorang Gibran ya tidak dapat menjawab pertanyaan dari wartawan. Harusnya dia dapat memberikan sebuah jawaban-jawaban yang tepat kepada setiap awak media. Nah, pemimpin yang didongkrak dengan cara yang curang, maka sampai menjabat pun tetap menjadi bahan tertawaan. Kenapa disampaikan hal itu? Dikarenakan dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka itu melakukan tindakan-tindakan yang kurang etis ataupun membuat suatu pelanggaran yang dimana itu tidak boleh dilakukan harusnya oleh seorang Presiden Jokowi di kala itu. Tetapi bagi Jokowi yang menghalalkan berbagai macam cara, yang penting anaknya jebol menjadi seorang wakil presiden, sekalipun dengan cara-cara yang haram, dia tidak akan memikirkan semuanya itu. Ya, wakil presiden pilihan oligarki, kalau bisa malah jadi presiden supaya nantinya mudah diatur untuk kepentingan mereka. Hal ini jelas merugikan rakyat karena bakal menyengsarakan rakyat. Ya, itu yang terjadi. Pinteran anak mahasiswa daripada wakil presidennya, kacau-kacau negeri ini. Teman-teman, segala sesuatu yang terjadi menunjukkan sebuah tindakan-tindakan yang kurang enak untuk didengar, kurang enak untuk dilihat. Gimana jadinya negara ini kalau sang wakil presiden setiap hari jadi guyonan masyarakat? Apa kata dunia untuk Indonesia? Udah bapaknya jadi orang terkorup ya sedunia, masa anaknya juga jadi bahan omongan. Kelebihan Gibran yang jarang sekali dimiliki anak muda lainnya adalah berani tampil di depan publik, menanggung rasa malu sekalipun dijadikan bahan olok-olokan masyarakat. Gibran mempunyai prinsip, sekali melangkah tidak mau mundur lagi apapun konsekuensinya. Tapi songong, ya disampaikan di situ, dibalas lagi tapi songong. Ya, saya akan membacakan wakil presiden yang memalukan bagi negara ini. Sekelas wapres harusnya bisa memberikan solusi dan wawasan yang cerdas. Tapi ketika diberi pertanyaan, jawaban sangat minim. Dari kualitas, kecerdasan, dan harapan rakyat, saat kampanye terlihat seolah-olah calon presiden dari anak muda yang dikiranya lebih cerdas dan mumpuni kualitasnya. Tapi ternyata rakyat banyak tertipu oleh casingnya. Dulu rakyat banyak yang pilih Capres 02, tapi setelah jadi presiden dan wakil presiden ternyata kualitasnya jauh daripada rakyat. Yang satu banyak omon-omon dan wakilnya hanya pelangap-pelongo dan gak bisa jawab alias bicara asal jeplak dan sekedarnya saja. Dan ini sangat lucu dan bikin malu marwah kita sebagai bangsa Indonesia. Mudah-mudahan keduanya introspeksi diri, berbenah demi kebaikan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, inilah bukti kalau pemimpin tanpa memiliki ilmu kepemimpinan sudah dipaksakan menjadi pemimpin, dan Allah membuktikan kalau jabatan duniawi belum tentu suatu anugerah, tapi malah jadi bencana bagi dirinya. Contohnya ya video ini semua, ini yang terjadi. Nah baik, ya beginilah wapres terpilih bukan karena kompetensi tapi bansos dan lain-lain lah. Teman-teman sudah mengerti akan hal itu. Silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.